Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Dahlan. Saya merupakan mahasiswa dari PTI Universitas PTI Jakarta, Prodi KPI. Dalam hal ini saya akan menerangkan tentang turunnya Al-Quran. Mengenai tentang turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk membimbing manusia. Turunnya Al-Quran sendiri merupakan suatu peristiwa yang sangat besar bagi seluruh makhluk, baik itu dari kalangan jin, manusia, maupun malaikat. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk membimbing manusia yang telah dimuliakan oleh Allah dan juga diturunkan kepada Nabi yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekaligus Al-Quran ini merupakan kitab yang dimana kitab tersebut sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang turunnya Al-Quran dari 4 mazhab. Yang pertama, mazhab pertama datang dari Ibnu Abbas, sejumlah ulama yang kemudian menjadi sebuah jumhur ulama, bahwasanya Al-Quran ini turun dari 2 fase. Fase yang pertama, Al-Quran turun secara gradual atau langsung dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza atau langitnya bumi. Yang kedua, Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur dari Baitul Izza sampai kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan peristiwa yang ada. Tahapan yang pertama, Al-Quran turun secara gradual atau secara langsung dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza atau langitnya bumi di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan juga di dalam surat Al-Qadar yang mana bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tahapan yang kedua, Al-Quran turun secara berangsur-angsur dari Baitul Izza sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini diperkuat dengan adanya riwayat dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia, pusat turunnya Al-Quran secara gradual. Lalu Allah menurunkannya kepada Rasulnya bagian demi bagian. Pada mazhab yang kedua, yang telah diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bani, bahwasanya Al-Quran ini turun hanya dengan satu macam, yakni dengan cara bertahap kepada Rasulullah SAW. Permulaan turunnya Al-Quran sendiri ini terjadi di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar atau malam yang diberkahi. Kemudian barulah Al-Quran ini turun bertahap selama 23 tahun sesuai peristiwa yang mengiringinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 106. Yang ketiga, mazhab yang ketiga ini mengatakan bahwasanya Al-Quran ini turun ketika 23 malam Lailatul Qadar dalam satu tahun. Nah, ayat ini merupakan hasil ijtihad para mufassir. Namun sayangnya pendapat ini tidak mempunyai dalil untuk memperkuat pendapat. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini mempunyai 3 fase dalam penurunan. Penurunan yang pertama, bahwasanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ke Lauhil Mahfuz. Tahapan yang kedua, Al-Quran ini turun secara serentak dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza. Dan tahapan yang ketiga, bahwasanya Al-Quran ini turun secara bertahap dari Baitul Izza sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan pendapat ini dapat disimpulkan bahwasanya mazhab yang keempat menyatakan Al-Quran turun secara 3 tahapan. Nah, jadi pendapat yang lebih kuat tentang turunnya Al-Quran yakni Al-Quran itu turun dalam 2 fase. Fase pertama, Al-Quran diturunkan secara serentak dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza. Nah, tahapan yang kedua, Al-Quran ini turun dari Baitul Izza atau langitnya bumi secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun.
Nah, kira-kira apa aja sih hikmah-hikmahnya dengan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Ternyata ada juga hikmah-hikmah yang terkandung ketika Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Hikmah yang pertama ini menegakkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW. Hikmah kedua yaitu tantangan dan mukjizat Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah relevan dengan peristiwa dan pertahapan dalam penetapan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal ilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.